reward, yaitu adalah masalah belakangan. Karena hampir semua hedge fund managers yang besar di dunia atau a very big player, smart money, ini mereka ya memiliki kecenderungan bahwa mereka ini selalu lihat risikonya dulu, nggak returnnya dulu. Kalau orang-orang yang pemula itu pertanyaannya selalu begini ya. Ini pertanyaan pemula. Oke. Ini pertanyaan pemula. Oke. Saya bisa untung berapa? Nah, kamu kalau spot pertanyaan seperti ini, saya jamin dia di market itu belum ada 5 tahun. Ya, less than 5 years. Ya, you be asking this question. Tapi kalau kamu udah ya pertanyaan yang pro, ya, probably ya dia udah lebih dari 5 tahun di market. Ini pertanyaannya kan seperti ini, ya. Saya bisa rugi berapa? Nah, ini adalah perbedaan mental models yang mana sangat fundamental menurut saya. Karena orang-orang yang udah pro, ya, saya ngomong, ini mereka selalu lihat dari risikonya. Sama seperti pemain sepak bola, ya. Ketika dia mau berlaga, bertanding, berkompetensi, ya, ini mereka selalu berpikir nih, gimana kalau saya cedera? Mereka nggak berpikir ya tentang how much I'm gonna win. Karena ketika kita berpikir ya dengan tesis yang terbalik dan kita melihat risikonya, kita akan memperoleh yang namanya invert thinking. Pertama, risiko volatilitas harga. Ya, harga itu nggak selamanya naik, teman-teman. Ya. Sesuatu yang kayak naiknya seperti ini, ya, year by year, ya, dia naik 170%, ya, 180%, 100%. Ya. Ketika dia turun, dia bisa turun 50%. Nah, siapkah kamu dengan volatilitasnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan ini adalah cycle peak. Ini yang jadi pertanyaan, apakah kamu siap enggak dengan risikonya? Tapi ya, saham juga sama. Oke? Saham, stocks dengan kripto, it's the same thing. Ya kan udah jelasin. Ya, waktu kena tarif, oke, Bitcoin itu drawdown 33%. Oke? BTC drawdown. S&P around 20-an persen. Tapi kalau kamu tarik, naiknya kenceng siapa sekarang? Ya, naiknya kenceng Bitcoin, hampir 100%, ya, 70-an persen something. Jadi teman-teman harus paham bahwa tapi emang more rewarding secara price action, ya, karena industrinya masih baru. Dua, ada yang namanya risiko likuiditas, ya. Likuiditas itu terkait dengan volume. Oke. Ada sesuatu yang high volume, ada sesuatu yang low in volume. Biasanya yang low volume ini adalah micro cap. Masalah likuiditas itu terjadi ketika teman-teman bermain di ranah sini, ya. Itu kita juga sebut ya illiquid token atau token yang nggak ada likuiditasnya. Jadi teman-teman bisa beli tapi ntar takutnya teman-teman tuh nggak bisa menjual. Bahkan BTC bagi beberapa TradFi atau traditional finance itu juga memiliki risiko likuiditas. Let's say, cobalah cairin 50 triliun Bitcoin dalam satu hari. 50 triliun rupiah Bitcoin dalam satu hari itu akan goyangin market luar biasa. Dan kamu tahu ya seberapa banyak uang yang dihandle setiap hari di Bank of America atau seluruh dunia, berapa sih duit bergerak? Itu jauh lebih gede daripada itu. Jadi secara likuiditas crypto market itu masih belum segede itu. Itulah mengapa kalau kita lihat ya Michael Saylor ya dengan strateginya. Ketika dia membeli Bitcoin, dia itu tidak bisa membeli sesuai dengan harga market karena dia melakukan ya yang namanya OTC ya over the counter market. Jadi dia membeli dari luar market.
dari orang yang mau menjual ke dia dengan harga ya pasti berbeda ya. Ada yang namanya price difference ya, dan yang namanya price difference ya dari harga market dan juga di OTC market. Nah, selanjutnya ada risiko smart contract. Oke. Apa itu risiko smart contract? Karena memang blockchain, oke, it's a big ledger ya. Meskipun dia ya itu saling terhubung, tapi ada ya teman-teman potensi yang namanya exploit. Misalkan ya dia menyerang ya, attack di salah satu rantainya. Kemudian rantai ini putus. Nah, oke. Akhirnya dia punya akses. Nah, akses ini kemudian ditransfer tokennya. Nah, ketika sang exploiter ya, atau kita ngomong hacker, dia melakukan sell ya, token yang dia dapatkan ya, price dari tokennya itu bisa mengalami penurunan. Itulah mengapa kalau ada berita hack, oke, atau exploit smart contract dari suatu project tertentu, dia mengalami yang namanya kerugian. Market juga bereaksi dengan negatif. Nah, selanjutnya ada risiko pihak ketiga. Apa itu? Maksudnya risiko pihak ketiga. Ketika kita tidak melakukan self custody dan kita pakai exchange, ya, entah itu exchange lokal ya atau exchange yang lain, itu ada kecenderungan kita itu menggantungkan kaki kita, menggantungkan nasib kita ke mereka. Kalau mereka sampai going under atau mereka ini bangkrut, kamu harus cari orangnya, ya. Karena asetnya nggak di kamu. Itulah mengapa ya counter party risk itu bisa teman-teman hadapi dengan melakukan yang namanya self custody atau kamu menyimpan sendiri aset yang kamu miliki ya. Kamu menyimpan Bitcoinmu, kamu menyimpan USDT-mu itu untuk menghindari yang namanya counter party risk atau kita ngejelasin ke teman-teman yang mana suka trading ya di kripto, meskipun saya saranin ya ketika kamu di bull market fokus dari aktivitasmu itu adalah investing. Ketika di bear market kamu bisa fokus trading. Kamu mix up keduanya ya, kamu cenderung fail. Kenapa? Karena ketika bull market tren itu lebih panjang. Oke. Trennya itu seperti ini. Nah, mending kamu buy and hold this entire time. Nah, baru di sini kamu sell atau take profit. Ini strategi yang oke ketika bull market. Oke? Jadi ini adalah investing. Tapi ketika bear market ya. Nah, kamu bisa melakukan ya, trading ya. Karena bear market juga relatif lebih pendek ya. Bear market berapa sih? Setahun ya. Bull market berapa lama? 3 tahun. Jadi ya, cuman di sini saya menjelaskan apa sih gameplaynya dari para trader ya, ketika bear market. Nah, ini rumus sizing ya yang paling basic ya, ukuran posisi it's the amount of capital you have ya dikali RPT ya, risiko per trade dibagi jarak ke stop loss. Saya akan menjelaskan dulu ya mengenai RPT. RPT itu apa sih? RPT itu adalah jumlah yang kamu risikokan. Jumlah
yang dirisikokan. Kalau RPT kamu itu adalah 1%, oke? Berarti jumlah yang kamu resikokan dari keseluruhan modal yang kamu miliki itu adalah sebanyak 1%. Let's say kamu punya 100 juta. Berarti berapa di sini RPT-nya? RPT-nya itu adalah 1 juta. RPT-mu 10%, dari modal 100 juta, berapa yang kamu risikokan per trade? 10 juta. Nah, kalau kamu stick dengan RPT 1%, kamu ini punya 100 chance. Atau 100 kesempatan untuk kalah. Oke, karena 1% itu kali 100 ya, 100%. Itu keseluruhan modal yang kamu miliki. Jadi kamu punya 100 kali kesempatan untuk salah. Tapi kalau kamu gedein resikonya, RPT-nya sampai 10%, kamu hanya punya 10 kali chance sebelum kamu kehabisan ya modal yang kamu miliki. Inilah mengapa and reward atau risk to reward ya. Ketika kamu trading, RR-nya itu seperti ini. Nah, yang bawah itu apa sih? Yang bawah itu adalah the amount you can lose. Saya selalu menyarankan di market crypto, terutama altcoins ya, stop loss itu 20 sampai 30% dari entry. Mengapa? Karena market crypto itu volatilitasnya itu sangat tinggi ya. Kadang harga bergerak dulu sebelum dia mencapai target yang kamu kehendaki. Nah, targetnya oke, 60%. Let's say, dengan kamu meresikokan 20%, kamu berpotensi memperoleh 60%. Itu berarti risk to reward-nya ya, itu adalah 1 dibanding berapa? 3. Kenapa? Satellite. Apa itu? Strategi core satellite. Sama seperti bumi dan juga bulan. Ya. Bumi itu lebih besar, ya. Bulan itu lebih kecil, ya. Sama juga dengan komposisi portofolio yang kamu miliki. Misalkan, ya, ini adalah 70% size-nya. Ini adalah 30% size-nya. 70% dari size kamu ketika kamu berinvestasi itu harusnya Bitcoin. Karena Bitcoin ini adalah indeksnya market. Kalau market crypto Bitcoin-nya nggak naik, semua nggak akan naik. Kalau Bitcoin naik, nggak ada jaminan juga. Ya, 30%-nya ini naik juga. Ya, jadi di sini ya core satellite ini bisa kamu sesuaikan. Ya. Kamu bisa play ya diversification of BTC, misalkan kamu ETH. Tapi kamu juga bisa ini agresif, ya, moderate lah ya. Ini moderate core satellite. Oke. Ini safe. Kalau komposisinya begini. Nah, kamu 30 jutanya untuk altcoin. Ya, altcoinnya berbeda-beda. Nah, diversifikasinya ya gimana? Pertama, ada yang namanya narrative diversification. Oke. Contohnya ada 2 narasi yang lagi hot banget ya. Yaitu adalah AI dan juga RWA. Oke. Kamu misalkan beli koin 2 koin AI ya, 2 koin RWA. Ini adalah narrative diversification. In the same portfolio, okay, kamu memegang koin dengan 2 narasi yang berbeda. It's narrative diversification. Nah, selanjutnya ada yang namanya cap diversification. Misalkan, oke, saya hanya mau fokus ke RWA. Nah, RWA ini kan ada banyak. Oke.
Ada yang namanya low caps, ada yang namanya mid caps, ada yang namanya big caps. Kamu juga bisa punya ya mindset seperti ini. Artinya apa? Kamu berfokus ke koin RWA, tapi semua kapitalisasi pasarnya kamu ambil. Tentunya dengan 30% dari alokasi yang kamu miliki. Ya, dari 100 juta, 30 jutanya. Ya. Idealnya berarti berapa? Ya, saya ngomong idealnya 1 ya, sampai 5%. Dari kamu punya modal untuk kamu alokasikan ke beberapa altcoin yang kamu mau hold. Nah, ini ada grafik diversification yang saya buat, di mana di sini dijelaskan, kalau semakin banyak koin yang kamu ambil, risiko kamu semakin rendah. Cuman juga potensi returnnya itu juga semakin rendah. Karena apa? Karena kamu bagi semuanya. Ya, berbeda dengan ketika kamu hanya berinvestasi di satu koin. Potensi returnnya tinggi, tapi risikonya juga sangat tinggi. Koin itu naik 10 kali, portomu naik 10 kali. Tapi koin itu ke 0, portomu juga 0. Itulah mengapa ya, tapi nolnya harus 30% nih ya. Misalkan kamu dari 70 ke Bitcoin, 30%-nya beli ETH. Ya, ETH ke 0, kamu kehilangan 30%-nya. Itulah mengapa dari 30% ini lebih baik teman-teman investasikan ke 5 sampai 10 ya, idealnya 5. Menurut saya 5 itu risikonya moderate approach saya di bear market. Ini yang saya lakukan di 2022 dan akan saya lakukan kalau datang lagi bear market. Nah, pertama, core satellite bisa digunakan dengan pendekatan di mana teman-teman lebih fokus ya ke stablecoin dan ada komposisi Bitcoin-nya. Oke. Misalkan seperti ini. Nah, ini bear market nih, portofolio bear market. Oke. Biasanya kan selalu 70 30 ya. Ini 30-nya bisa Bitcoin, 30%-nya bisa USDT atau USDC. Ini portofolio untuk bear market. Berbeda loh ya ketika bull market. Bull market beda. Bull market adalah kebalikannya. Oke. Nah, ini adalah portofolio selama bull market ya. Sama-sama core satellite, tapi ketika bear market ya, kenapa Bitcoin-nya masih ada 30%? Karena Bitcoin ya, it's a good hold ya ketika bear market dan ada chances lagi ketika market jadi bull lagi, Bitcoin ini akan naik lagi. Cuman yang lain enggak. Kenapa masih ada 30%? Supaya kalau dia naik lebih tinggi, kamu nggak FOMO. Tapi ketika dia turun, ya, kamu masih punya exposure yang kamu bisa lihat. Ya, kamu masih mantengin marketnya. Jadi nanti ketika market bottom, kamu juga bisa ambil posisi. Kenapa? Bahkan ketika di bear market. Ya, let's say. Ini juga perbedaan ya, trader hebat. Dan juga trader biasa. Trader hebat seperti ini. Oke. 90% waktunya itu untuk riset. Oke. Dan hanya 10% waktunya itu untuk trade, untuk eksekusi. Sementara trader biasa ini tuh kebalikannya, ya. Mereka tuh sedikit riset, banyak trade-nya, tapi trade-nya loss semua. Nah, ini perbedaan trader biasa dan juga trader hebat. Semakin kamu hebat di market, kamu semakin paham bahwa less is more. Nah, ketika trader hebat, mereka ini membeli Bitcoin ya, dengan semua portofolio yang dimiliki di awal transisi, bear ke bull. Nah, ini trader yang hebat. Terus Bitcoin dari sini 20.000 ke 120. Dia udah cuan. Ya, do nothing selama ini. Nah, ini trader yang biasa nih. Oke. Dari sini trade, ya, di sini trade,
di sini trade, terus endingnya portofolionya minus 50%. Sementara kamu kalau hebat, ya kamu beli di bottom cycle, kamu jual di akhir cycle, kamu gain 600%. Nah ini trader yang hebat. Ngapain dia? 90% riset. Ya. Trader yang biasa 90% ngapain? Trading. Ya, trading ya. Dari bear market trading, sideways accumulation trading, ya.